udah capek, biasanya apa yang kamu lakuin? Biasanya tuh kalau kita udah di titik capek, rasanya itu pengen menghilang dulu ya. Rasanya pengen menghilang sejenak dari kejamnya dunia, dari capeknya dunia, dan dari hari-hari yang selama ini udah buat kita lelah. Dari kehidupan yang selama ini udah buat kita lelah. Pasti ya setiap orang ketika udah merasakan di titik hancurnya, di titik downnya, pasti yang ada di pikiran kayak, yaudah, aku pengen tenang, aku pengen sendiri, aku pengen menghilang sejenak. Entah itu dari semua orang, entah itu dari, ya intinya dari semua orang. Karena ya kita butuh ruang untuk diri kita sendiri. Kita butuh yang namanya ya, kita tuh udah terlalu keras sama diri sendiri. Maka dari itu, kita juga harus bisa memberikan ruang untuk diri sendiri. Karena juga kan semakin lama itu akan semakin berat. Dan kamu juga gak bisa terus-menerus neken diri kamu buat terus kuat di hadapan semua orang. Kita juga perlu tahu ruang untuk diri sendiri. Tapi kadang kita tuh gak ngerti akan hal itu. Kita terlalu masa bodoh dan kita terlalu gak peduli akan hal tersebut. Padahal, hal itu menjadi hal yang penting. Karena ya diri kamu juga gak selamanya kuat. Pasti ada masanya dan ada saatnya nanti kamu akan meledak-ledak dan semua yang udah kamu tahan selama ini itu akan terbuka juga. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga hari kamu hari ini ya walaupun itu berat banget untuk kamu lalui, walaupun itu bener-bener bikin kamu capek banget, tapi setidaknya kamu udah berjuang dan bertahan sampai hari ini. Kamu udah melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Ya walaupun hari ini keadaan lagi gak baik, aku temenin kamu supaya kamu gak ngerasa sendirian lagi. Justru aku seneng dengan adanya podcast teman tidur sesuai dengan namanya, teman. Jadi ya sebisa mungkin aku menghasilkan konten yang dimana tuh kamu ngerasain bener-bener ada sosok seorang teman yang ada di dekat kamu. Ya walaupun kamu gak memiliki itu. Ya walaupun ketika kamu sedang terpuruk, kamu merasa bahwa dunia itu lagi jahat sama kamu dan kamu gak punya siapa-siapa. Ya memang sendiri itu gak enak ya. Tapi kan bukan berarti kamu gak bisa melaluinya dengan baik. Semangat ya. Ya walaupun hari ini keadaan lagi gak baik, semoga di hari-hari berikutnya keadaan kamu bisa jauh lebih baik. Kita udah mau ada di penghujung bulan. Gak kerasa ya, udah mau 30 hari kita lalui. Semoga di bulan ini menjadi bulan yang baik buat kamu. Dan berbicara mengenai ingin hilang sejenak, ini tema yang aku ambil dari salah satu komentar di YouTube. Aku tuh gak apa-apa tahu kalau misal kalian mau request. Cuman ya balik lagi, kalau memang aku bisa membawakannya dengan baik, itu pasti akan aku bawakan. Cuma kan kalau misalnya aku kurang bisa, jadi ya aku mencoba untuk mengskipnya dulu. Berbicara mengenai hilang sejenak, kadang kamu kalau misalnya lagi ngerasa capek banget sama semuanya, apa sih yang pengen kamu lakuin? Pasti pengen banget ya namanya tuh hilang dulu dari semua orang. Dari orang-orang terdekat kamu, dari mereka-mereka yang dimana ya kamu pengen banget sendiri dulu. Sebenarnya gak apa-apa. Sebenarnya kalau emang kamu lagi pengen ngerasa sendiri, kamu lagi pengen memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, it's okay. Justru itu lebih bagus. Kenapa aku bilang lebih bagus? Ya karena dengan kamu memberikan ruang untuk diri kamu sendiri, itu artinya ya kamu menyayangi diri kamu sendiri. Kamu peduli akan diri kamu sendiri. Kadang tuh kan kita tuh lalai ya sama diri sendiri. Kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Kita tuh terlalu neken diri kita terus. Sampai-sampai kamu lupa bahwa ya
diri kamu juga perlu ruang. Diri kamu juga perlu kamu berikan space untuk setidaknya ya kamu gak terus-menerus neken diri kamu. Setidaknya ya kamu memberikan nafas untuk diri kamu. Karena kan kalau misalnya kita terus-menerus menekan diri sendiri, itu timbulnya tuh apa? Tahu nggak? Impactnya apa? Impactnya itu pasti kita akan terus-menerus merasakan capek. Dan yang ada di pikirannya itu kayak ya udah, pengen nyerah, pengen semuanya, pikiran-pikiran jelek itu selalu muncul. Dan kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, jangan terlalu kamu ikutin pikiran-pikiran buruk itu. Kadang kan pikiran-pikiran itu yang bikin kita tuh semakin lama jadi semakin capek juga. Dan bikin kita tuh malah mikir yang enggak, malah ngikutin itu. Jadi lebih baik jangan ya. Memang ketika kita sedang capek tuh, pikiran-pikiran itu pasti selalu muncul. Ya kayak ibaratnya tuh udah gak heran sih kalau misalnya kita lagi down banget. Cuman sebisa mungkin kamu harus bisa menghandle-nya dengan baik. Aku selalu melakukan ke diri aku tuh seperti ini. Oke, aku emang lagi terpuruk. Aku emang lagi down banget. Aku emang sendiri dan gak punya seseorang untuk sekedar mendengarkan ceritaku. Tapi ya bukan berarti tuh aku terus-menerus seperti ini. Bukan berarti aku terus-menerus mendengarkan pikiran-pikiran buruk yang selalu aja berpusat di kepalaku. Bukan berarti aku harus mengikuti itu. Memang kan setiap manusia itu pasti punya titik lelahnya tersendiri. Setiap manusia itu punya titik capeknya dan setiap manusia pasti mempunyai ceritanya tersendiri. Kadang kan kita gak bisa menyamakan antara kamu dengan orang sekitar kamu, dengan mereka di luar sana. Kan gak bisa disamaratakan, ya kan? Jadi kalau misal kamu lagi ada di posisi down banget, jangan selalu menilai bahwa orang lain itu lebih unggul daripada kamu. Orang lain itu lebih bisa daripada kamu. Gak boleh seperti itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena diri kamu ya diri kamu. Diri orang lain, mereka yang mereka. Kita gak bisa selalu menilai buruk tentang diri kita sendiri, tapi kita selalu menilai baik tentang orang lain. Itu jatuhnya apa? Salah kan? Ya salah. Ya karena kamu tuh seharusnya tuh lebih mengungguli diri kamu sendiri. Boleh menilai baik orang lain, cuman jangan sampai kamu terlalu sibuk menilai baik orang lain, sampai diri kamu aja kamu gak bisa untuk memahami dan menilai baik diri kamu sendiri. Kadang kan kita suka kayak gitu ya. Rasanya itu pasti kalau misal udah capek banget, rasanya kayak udah berantakan banget. Gak apa-apa kalau misal kamu pengen yang namanya pengen hilang sejenak. Rasanya pengen hilang sejenak dari semua orang. It's okay, fine. Gak apa-apa tahu. Kenapa? Karena kita juga gak selamanya kuat ada di posisi yang sedang kita jalani saat ini. Kita gak selamanya bisa terlihat kuat dan baik-baik aja untuk semua orang. Padahal dalam hatinya kamu tuh lagi gak sebaik itu. Kamu tuh lagi merasakan hal yang dimana itu berat banget untuk kamu lalui. Bahkan orang lain gak tahu gimana hancurnya kamu. Bahkan orang lain gak tahu gimana terpuruknya kamu. Gimana hari-hari yang selama ini kamu jalani. Seberat apa sih ujian kamu tuh? Bahkan ya, orang lain gak tahu akan hal tersebut. Yang tahu siapa? Yang tahu itu diri kamu sendiri. Memang ketika kita sedang mengalami di fase tersulit tuh, aku biasanya itu melakukan hal yang dimana aku memberikan ruang untuk diri aku sendiri. Rasanya pengen menghilang dulu dari semua orang. Bukan berarti tujuan menghilang itu dengan kita menjadikan diri kita tuh semakin buruk. Udah keadaannya lagi gak baik, terus dengan menghilang itu malah bikin keadaannya semakin gak baik. Ya kalau emang menghilangnya kamu itu ngerugiin diri kamu dan gak membawa dampak positif,
ya lebih baik gak usah kamu lakuin. Tujuan kamu menghilang itu apa dari semua orang? Kalau memang tujuan kamu itu untuk menenangkan diri, dengan kamu menghindari semua orang, ya gak apa-apa. Karena kan diri kamu juga udah terlalu capek saat ini. Karena diri kamu juga perlu kamu istirahatkan, perlu kamu kasih ruang dengan kamu ya melakukan segala hal yang kamu sukai dan menjauhkan diri dari semua orang. Kadang kan ada beberapa orang yang dimana ketika kondisinya sedang terpuruk, ia lebih baik untuk memberikan waktu untuk diri sendiri. Ia lebih baik menyendiri. Tapi ada juga seseorang yang ketika kondisinya sedang terpuruk, ia masih bisa untuk bertemu dengan banyak orang, menyembunyikan semuanya yang ia rasakan dari semua orang yang ia temui. Memang setiap manusia pasti memiliki perbedaannya tersendiri. Cuman ya, kalau misalnya kamu bertanya soal, ya kalau misalnya aku lagi terpuruk, boleh gak sih kak menyendiri? Wajar gak? Kan aku juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan semua orang. Dari rasa kecewa, rasa sakit, dari semua yang aku alami saat ini. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Wajar aja. Cuman aku di sini bilang, kalau misal kamu mau menghindari semua orang, kamu harus tahu dulu tujuan kamu apa. Dan setelah itu, kamu harus kembali menjadi diri kamu yang sebelumnya. Jadi ya tujuan kamu menghindari itu untuk sembuh. Bukan berarti tujuan kamu menghindari itu untuk membuat keadaannya semakin parah. Karena kan gak enak kan kalau keadaan itu semakin parah. Lebih baik kamu lakuin hal yang kamu suka. Kalau emang kamu mau menghindari semua orang gak apa-apa. Tapi ingat ya, tujuan kamu menghindari itu untuk menjadikan diri kamu tuh lebih baik, untuk menjadikan diri kamu tuh sembuh dari semua hal yang kamu rasakan saat ini. Ya walaupun semua hal yang kamu rasakan itu tidak akan sembuh total, tapi setidaknya ya kamu udah memberikan ruang untuk diri kamu sendiri. Kadang kan kita tuh terlalu nekan diri sendiri tahu. Kita tuh terlalu sering bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Terlalu sering menyembunyikan apa yang dirasa dari semua orang. Sampai-sampai ya kamu ada di titik capeknya kamu. Sampai-sampai ya kamu ngerasa bahwa yang selamanya kuat juga gak selamanya hebat. Dan wajar aja kalau emang kamu butuh waktu sendiri. Karena menurut aku, dengan kita memberikan waktu untuk diri sendiri, dengan kita me time, ngelakuin hal yang kita suka, atau sekedar istirahat, walaupun cuma sekedar main HP, nonton film, lain sebagainya, itu setidaknya tuh udah lebih dari cukup. Setidaknya ya, apa yang kamu rasain tuh gak terlalu neken diri kamu terus. Karena semakin kamu tekan, itu juga akan semakin melelahkan buat kamu. Gak apa-apa kok. Memang kita perlu yang namanya waktu. Kita perlu yang namanya kita untuk menghilang sejenak dari orang-orang sekitar. Bukan berarti kamu jahat sama diri kamu sendiri. Itu tandanya kamu lebih mementingkan kesehatan mental kamu dan kondisi hati kamu. Karena kenapa? Karena di saat kondisi kita tuh sedang terpuruk, dengan kamu terus melakukan, kamu menutupi semua yang kamu rasakan di depan semua orang, itu juga semakin lama semakin capek. Kamu seharusnya harus lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri. Walaupun keadaan itu udah sangat terpuruk, walaupun keadaan itu udah sangat capek sekali, tapi bukan berarti kamu gak bisa bukan memberikan jeda dan istirahat untuk diri kamu sendiri. Pasti kita semua pernah ada di posisi terpuruk. Kita semua pasti pernah ada di posisi down banget. Dan ketika saat itu, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Justru dengan cara itu, dengan kita diberi ujian, itu menandakan bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Ia mau melihat kamu lebih kuat lagi, lebih bisa menerima dan ikhlas. Walaupun ya, ketika ikhlas itu mungkin perlu waktu dan gak semudah itu.
Cuman ya, dengan kamu membuktikan bahwa diri kamu tuh bisa ikhlas, itu kamu udah hebat banget. Aku pernah ada di posisi down banget. Aku pernah ada di posisi terhancur banget. Dan aku merasa bahwa aku gak punya siapa-siapa untuk menjadi penopang di saat tiang yang sedang aku pegang ini jatuh. Aku butuh seseorang untuk sekedar menemaniku, untuk sekedar mendengarkan semua keluh kesahku. Tapi aku gak punya orang tersebut. Bahkan untuk bercerita kepada orang tua saja rasanya enggan sekali. Rasanya seperti berat sekali. Bahkan semakin lama semakin dewasa, aku ngerasa bahwa ya semua yang aku rasain, aku harus bisa menghandle-nya dengan baik. Aku harus bisa menutupi semuanya. Ya walaupun terkadang mempertahankan retake. Ya walaupun terkadang bertahan itu sulit ya. Dan gak semua orang juga mampu. Tapi ya bukan berarti aku jahat sama diri aku sendiri. Dengan aku menutupi semua yang aku rasakan di depan semua orang, termasuk kedua orang tuaku. Ya bukan berarti aku jahat. Cuman memang mungkin dengan cara itu aku bisa melakukan retake. Ya mungkin memang dengan cara itu aku tidak ingin merepotkan orang lain. Ya walaupun diri aku sendiri aja aku butuh hadirnya orang lain. Kadang semakin dewasa tuh aku semakin mikir, apakah semua yang aku rasain ini semua akan terus seperti ini ya? Kapan berakhirnya? Kok kayak gak ada ujungnya? Tapi aku selalu menepis perkataan itu. Ya mungkin memang saat ini aku tengah berada di fase tersulit dalam hidupku. Bukan berarti di masa depan nanti aku akan merasakan hal yang sama. Memang ujian itu datang tanpa kita tahu. Dan setiap ujian itu datang, kita memang gak ada persiapan apapun. Ya karena semua yang datang itu udah menjadi takdir kita. Mungkin memang Tuhan ingin membuat aku menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih berat lagi. Karena di kehidupan saat ini, bukan berarti di kehidupan masa depan nanti, kita akan mendapatkan hal yang lebih menyenangkan. Justru ngomong pahitnya dulu, ketika di masa depan nanti kita mendapatkan hal yang lebih dari ini, setidaknya aku telah mempunyai penopang. Aku telah mempunyai tiang yang begitu kokoh. Yang dimana tiang itu, tiang yang selama ini menopang aku dari hantaman ombak, dari badai, dari hujan yang selama ini selalu aja menghampiriku. Selalu aja ingin membuat aku jatuh. Tapi aku selalu bertahan dan aku selalu ada di titik dimana aku pasti bisa kok menguatkan diri aku sendiri. Dan saat ini aku membuktikan bahwa di balik ujian yang begitu hebat, aku bisa melaluinya dengan baik. Ya walaupun beberapa kali sering kalah dan mengalah, tapi aku mampu membuktikan bahwasanya di balik semua yang udah aku alami saat ini, aku bisa menjadikan diriku bertahan lagi dan lagi. Iya, walaupun memang banyak sekali yang dirasa, setidaknya aku mampu melewatinya dengan baik. Gak apa-apa kalau emang mau memberikan waktu dan ruang untuk diri sendiri. Kalau kamu pengen menghilang sejenak dari semua orang, gak apa-apa. Memang ada fase dimana kita pengen banget rasanya menghilang. Tapi ingat ya, tujuan kamu menghilang itu untuk kembali ke keadaan seperti semula. Walaupun rasa sakit itu akan selalu ada, walaupun semuanya itu gak kembali pulih, tapi setidaknya ya, dengan kamu memberikan ruang untuk diri kamu sendiri, dengan kamu menghindari semua orang, itu kamu harus kembali dalam keadaan yang cukup baik. Ya walaupun emang semua gak harus berakhir dengan kembali baik-baik aja, tapi setidaknya kamu udah mampu melaluinya dengan baik, itu udah lebih dari cukup kok.
Kamu hebat, udah bertahan sampai hari ini. Tunjukin kepada dunia bahwa kamu mampu melewatinya dengan baik. Dan pertahankan ya kuatnya kamu saat ini. Gak apa-apa kalau kamu ingin menghindari dari semua orang. Memang akan ada fasenya kita akan ada di fase tersebut. Cuman jangan lupa juga tujuan kamu menghilang itu untuk sembuh. Ya walaupun semuanya gak kembali keadaan baik, tapi setidaknya ya hati kamu bisa sedikit lega. Kamu gak terus-menerus menekan diri kamu terus. Karena kan semakin kamu tekan diri kamu juga, itu gak akan baik dan malah nimbul rasa sakit dan rasa capek yang semakin menjadi. Ya kan? Semangat untuk kamu yang sedang menjalani hari, walaupun kehidupan kamu berat. Aku selalu bilang, kita tuh harus semangat sama-sama. Bukan berarti aku hanya sibuk menyemangati kamu aja. Aku juga selalu menyemangati diri aku sendiri. Dan buat kalian selalu tanya, pasti itu diambil dari cerita pribadi ya, pengalaman pribadi. Hey, semua yang aku kontenkan, semua yang aku bawakan di podcast teman tidur ataupun podcast tentang luka di Spotify, itu semuanya gak selalu melulu tentang cerita pribadi atau pengalaman pribadi. Bukan berarti dengan aku membawakan podcast tentang real life terus, itu merupakan ya pengalaman aku pasti banyak banget. Enggak kok, cuman aku lebih seneng aja membahas kehidupan. Karena aku punya cerita dan kamu punya cerita. Bukan berarti setiap kehidupan aku tuh pasti aku bawakan di sebuah podcast dan itu menjadi pengalaman pribadi. Enggak juga. Kadang memang aku terlalu sering mendengarkan orang lain. Aku yang dimana ya, aku berusaha untuk sebenarnya apa sih yang sedang kalian rasakan, hingga aku bisa membawakan podcast yang emang itu related banget sama apa yang kamu rasain. Karena itu kan poin pentingnya. Karena di sebuah cerita itu kita gak harus melulu tentang relationship. Pasti lebih banyak dari kalian tuh merasakan tentang real life. Ya itulah seperti yang aku bawakan. Cuman aku seneng banget kalau misalnya kalian suka. Semoga kalian bisa selalu suka dan gak pernah bosannya dengerinnya. Dan aku juga seneng banget karena ya dengan hadirnya podcast teman tidur bisa menjadi teman di kala malam hari. Dan juga terakhir yang ingin aku bilang, di balik podcast yang aku bawakan, itu aku ini bukan apa-apa kalau bukan karena kalian. Aku seneng banget karena aku hampir ada di titik dimana aku bisa mencapai 100 episode. Dan di tema kali ini, kalau kamu ingin menghilang dulu dari semua orang untuk sekedar memberikan ruang untuk diri kamu sendiri, it's okay, gak apa-apa. Tapi setidaknya kamu harus kembali dengan keadaan yang sudah pulih. Walaupun ketika kamu kembali itu, rasa itu dan sakit itu pasti akan hadir kembali. Gak apa-apa, tapi kan setidaknya kamu udah memberikan space untuk diri kamu, ya. Karena terus-menerus menekan diri sendiri itu juga gak baik. Kamu gak bisa terus-menerus seperti itu. Diri kamu punya kapasitasnya tersendiri. Kalau udah capek, kamu kasih ruang untuk diri kamu sendiri, ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa dengerin episode lain yang tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja di pencarian tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa follow podcast tentang luka dan aktifin lonceng notification-nya supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Aku senang banget karena ya aku bisa setiap hari nemenin waktu kamu. Ya semoga aku bisa terus konsisten. Gimana ya, aku ingin selalu ada buat kamu, menemani waktu malam kamu, supaya kamu gak sendirian lagi. Ya, kamu harus tetap semangat menjalani hari. Aku juga di sini akan selalu semangat menjadi penopang untuk kamu, supaya kamu bisa sedikit merasakan lega dan punya teman. Terima kasih udah mau denger episode kali ini. Semoga keadaan kamu bisa semakin membaik. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dalam keadaan yang baik dan sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.